Jadi mencoba hal baru itu ada dua kemungkinan, gitu kan ya. Pertama adalah gagal, kedua adalah berhasil. Ya. Tapi kalau kita nggak mau mencoba sama sekali, kemungkinan cuma satu. Apa coba? Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opini Kuy. Suara pemuda adalah suara perubahan. Jiwa pemuda adalah jiwa pembaharu. Ketemu lagi sama kita, aku Cucu. Aku Mei. Hari ini kita akan membahas topik baru, Teh Mei. Asik. Tentang apa tuh? Topik yang relate sama anak-anak pelajar mahasiswa sekarang nih. Menarik ya. Jadi ini khusus buat kalian ya yang ada di dunia akademik khususnya. Karena topik kita kali ini mau ngebahas tentang prestasi akademik. Jadi sebenarnya podcast kita hari ini buat memotivasi gitu. Betul ya. sekali. Memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk bisa meraih prestasi akademik. Dan tak lupa hari ini juga kita mengundang narasumber yang sangat keren abis gitu ya guys. Karena perjalanannya yang membuat beliau itu memiliki banyak hal yang bisa menginspirasi teman-teman di sini, khususnya para pelajar dan juga para mahasiswa ya. Karena beliau ini sekarang adalah seorang dosen di salah satu universitas negeri ya yang ada di Indonesia. Yang mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa dapat banyak inspirasi ya dari narasumber kita hari ini ya. Siapa Teh Mei narasumber kita, jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet kita berbincang-bincang. Kak Ana. Yeay. Gestar kita. Selamat datang Kak Ana. Selamat datang Kak Ana. Kabarnya Kak Ana? Alhamdulillah. Ya kita panggilnya kakak aja gitu ya, atau ibu. Kayaknya kalau dari usia dari wajah kakak aja kali ya. Karena cocoknya masih muda gitu kan. Benar-benar. Aduh ini kepedean aja sih sebenarnya ya. Asik. Cucu. Ya memang harus begitu kan. Seorang yang inspirasi itu harus punya pede. Kan ya? Masya Punya Allah. jiwa yang muda. Kan tadi juga sesuai ya dengan podcast kita. Betul. Jiwanya harus muda. Ya sebetulnya Kak Anu kita itu mengundang Kak Anu di sini karena kita ingin berbincang-bincang banyak khususnya di dunia pendidikan. Iya Teh. Gimana di sekarang kesibukannya? Ngapain aja nih? Selain jadi dosen mungkin ya. Ya kita kenal dulu ya, jadi Sekali. kan boleh memperkenalkan dulu. Oke, perkenalannya singkat aja ya Teh Cucu ya, Teh Mei. Iya. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat terharu dan merasa terhormat ya sudah diundang ke podcast Opini Kuy yang emang ini podcastnya anak muda gitu kan ya. Jadi serasa bahwa oh iya saya itu masih pemuda ya, meskipun dipanggil ibu di kampus tapi saya pemuda gitu kan. Oh Masya Allah ya. Oke, jadi perkenalannya mungkin nama saya itu Anda Febrianti ya teman-teman. Saat ini saya mengajar di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tadi selain mengajar, aktivitas saya lebih banyak di komunitas juga. Jadi bisa dibilang saya bersama teman-teman sedang melakukan proyek pegiat literasi. Keren ya. Emang anak muda banget ya kelihatan. Jadi kalau nanti udah usianya berapa tahun gitu tetap akan terlihat muda gitu. Selain keren di kalangan mahasiswa, keren juga mungkin ya di masyarakat. Oh, Masya Allah. Kan memang harus selalu yang unggul gitu ya. Betul Harus sekali. keren, harus menginspirasi. Mungkin apa ya? Tadi mah kan siswa di Indonesia itu rata-rata gitu ya. Mereka itu banyak yang ikut lomba, intinya mah berambisi lah ya. Tapi kadang mereka tuh memang melakukan itu mungkin karena dorongan dari orang tua, kamu harus berprestasi nanti kamu dapat hadiah apa-apa gitu ya. Tapi memang sudah banyak sekali ya anak-anak di Indonesia ini yang memang berprestasi, mereka tuh entah itu dari dorongan dari orang tua ataupun memang muncul dari keinginannya sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya kita itu pengen ngebahas tentang gimana sih caranya biar kita itu terus punya semangat itu gitu. Mungkin dari pengalaman Teh Ana nanti ya pengen di-spill gitu. Gimana sih langkah-langkahnya sampai detik ini Teh Ana tuh bisa menjadi yang sosok seperti ini yang mungkin sebelumnya nggak pernah terbayang atau mungkin sudah direncanakan ya Teh Mei? Sudah direncanakan jadi dosen, dan dosen apa coba? Matematika guys dosennya. Kabul gak? Mau ditanya otaknya itu RAM-nya berapa gitu ya? Banyak itu bisa muat gitu ya. Luar biasa. Jadi bolehlah Teh Ana di-spill dulu mungkin dari sisi pengalaman perjalanan dulu
sih cucu dan Mei juga secara pengalaman akademik itu nggak kalah hebat dari saya gitu ya. Ya amin lah. Memang suka merendah untuk meroket. Sudah meroket. Iya, dan ya mungkin ini pas sekedar sharing ya, barangkali ada ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman semua gitu. Jadi terkait dengan perjalanan akademik saya dari SD, SMP, SMA memang saya itu senang matematika. Wah, gitu luar ya. biasa. Berarti dari senang dulu mungkin ya. Dari senang dulu dan TK. sebenarnya ada latar belakang juga sih Teme dan Cucunya kenapa saya senang matematika. Ya. Ini juga berkaitan dengan orang tua ya gitu. Orang tua saya yang memang sedari dulu itu mendekatkan saya supaya saya itu bisa berbarengan gitu dengan hitungan gitu, kayak semisal gitu ya. Kalau misalnya saya lagi mainnya tuh main angka gitu, kayak gitu, jadi kayak oh seru gitu, jadi tertanam serunya tuh memang dari didikan masa kecil Dari orang tua ya. betul gitu sih. Jadi ketika sekolah mendapatkan matematika kan ketika kita bisa melewati challenge gitu ya, itu tuh ada rasa bangga ke diri ya gitu. Oh iya saya bisa nge-solve itu gitu, dan ketika udah bisa menyelesaikannya kita jadi pengen ngegali lagi yang lain kan gitu. Kayak gitu. Tapi sebelum kita ke sana mungkin TP, aku tuh pengen bacain data artikel Boleh. ya yang udah dibaca. Jadi di sini tuh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud itu pernah mencatat lebih dari 100 prestasi internasional yang diraih siswa dalam setahun di Indonesia ya. Artinya talenta anak-anak Indonesia sebenarnya kuat dan mampu bersaing di dunia. Terus kalau misalnya di dalam negeri gitu, ajang kayak Olimpiade Desain Nasional, lomba debat, lomba penelitian, sampai kompetisi kreatif seperti cerpen dan karya inovasi, semuanya itu makin ramai diminati oleh kalangan pelajar. Nah, di sini dijelasin juga bahwa prestasi meningkat di Indonesia itu yang pertama sukses di IMO ya. IMO itu International Mathematical Olympiade tahun 2025 khususnya. Di sini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pembinaan yang terstruktur telah berhasil menghantarkan siswa Indonesia meraih 4 medali perunggu, ditambah lagi 2 honorable mention di IMO 2025 di Australia. Nah, itu kan prestasinya ya. Sebetulnya dari sudut pandang Teh Ana sendiri gitu ya, menanggapi artikel ini gitu ya tentang anak Indonesia itu sebetulnya anak-anak yang berprestasi gitu. Itu benar gak sih Teh Ana gitu? Setuju nggak dengan apa artikel ini ya? Oke, baik Cucu. Kalau aku bilang setuju, aku sangat setuju gitu Iya. ya. Jadi bisa dibilang siswa-siswi Indonesia tuh berprestasi gitu. Mungkin itu yang ke-publish ya. Banyak juga gitu yang memang tidak terpublish gitu. Kemarin juga sempat ya dari universitas saya dulu gitu kan ya, memang sana ada pusat STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, dari pusat STEM itu setiap tahunnya selalu mengirimkan perwakilan untuk lomba STEM di Korea, dan setiap tahun itu selalu menang gitu. Wow. Jadi dari tahun 2025, 2024 gitu kan itu selalu menang gitu. Jadi ke apa ya? Ternyata lingkungan kita itu nggak usah jauh-jauh gitu ya. Banyak gitu yang berprestasi di kancah internasional gitu. Jadi ya memang nggak sedikit gitu, banyak banget gitu kayak gitu. Berarti itu nggak mandang siapapun orangnya, tapi orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang punya prestasi gitu kan? Atau memang ada beberapa faktor kan? Nggak semua kan? Ada mungkin orang-orang yang memang dia itu ya kalau berkaca kepada diri ya teman-teman gitu ya di luar sana, kan diri sendiri pun ya tadi ketika kita kemana ya, coba untuk belajar di tempat ini misalnya, oh ternyata di sini anak-anaknya berbeda nih gitu ya. Saya sebagai guru misalnya, saya mengajar di satu sekolah A dan sekolah B gitu ya, itu terasa perbedaannya gitu. Apalagi tadi lingkungan keseharian di dalam masyarakatnya yang memang tidak menunjang ke sana kepada prestasi gitu ya, itu juga beda dari cara mereka berpikir kayak gitu. Iya, ini kompleks ya sebenarnya kalau bicara terkait dengan penunjang ya. Jadi bisa dibilang kenapa anak-anak tersebut berprestasi, karena memang selain dari dalam diri ya, faktor penunjangnya pun itu memfasilitasi mereka untuk berprestasi gitu ya. Jadi semisal gitu mereka diikutkan les gitu kan ya, terus fasilitas di sekolahnya pun memadai gitu, kayak misalnya ada tempat prakteknya gitu kan ya, terus jam belajarnya pun full day gitu. Itu memang berpengaruh ya. Jadi jika dibilang ada kesenjangan ya
di Indonesia tuh kesenjangannya memang tinggi ya, antara siswa yang memang punya fasilitas lengkap dengan siswa yang fasilitasnya masih minim gitu. Nah itu kan bicaranya jadi kompleks ya, adanya kesenjangan fasilitas itu ya bisa jadi terkait dengan kebijakan gitu kan ya, gitu kebijakan dari Jadi saling pemerintahnya. berkaitan ya Gitu. sebenarnya. Berarti memang pemerintah juga harusnya mendukung anak-anak yang anak Indonesia khususnya yang sebenarnya mereka itu adalah generasi emas kan ya gitu ya. Ya berarti kalau ngobrolin tentang kesana luas ya, mungkin kita lebih spesifik lagi kepada tadi ya bagaimana sih caranya supaya ya anak-anak ini memang bisa keluar dari mengeluarkan potensi dirinya gitu dan bisa berguna untuk bangsa Indonesia. Karena mungkin yang disebut berprestasi itu bukan hanya itu aja ya, yang medali gitu dapat kan ya. medali, yang IQ-nya itu dikategorikan tinggi mungkin ya. Apakah tadi yang IQ-nya memang dibilang rendah itu bisa berprestasi? Oke, baik. Nah ini menarik ya. Jadi dulu ketika saya sekolah, saya diterapkan atau diajarkan itu terkait tiga kemampuan yang ada dalam diri manusia gitu, yaitu IQ, SQ, satu lagi EQ. Jadi urutannya adalah IQ itu paling bawah, terus di tengahnya EQ, EQ ya, terus yang di atasnya SQ gitu. Nah ini tuh saling berperan gitu. Jadi kan kita yang sekarang mengenal itu IQ aja gitu ya. Jadi manusia itu kalau IQ-nya pintar, maka dia akan sukses. Nah gitu ya, biasanya gitu kan gitu. Tapi ternyata kalau kita coba lihat faktor kemampuan yang lain gitu kan ya, ada emotional quotient gitu ya. Jadi bagaimana emosional seseorang itu berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Kadang orang yang pintar tapi dia pemalas gitu ya, ya dia akan cenderung tidak menemukan kesuksesannya gitu. Nah terus juga selain adanya emosional juga ada spiritual gitu ya. Nah kita hidup gitu kan ya, tidak bisa hidup mandiri gitu kan, kita ada yang mengatur istilahnya ya gitu. Itu spiritual kita main di sana. Orang yang sering tahajud itu akan lebih dekat kepada kesuksesannya gitu. Jadi masya Allah ya gitu, ternyata iya bukan hanya terkait dengan IQ aja gitu, intelektual aja enggak. Tapi sebenarnya kalau misalnya pendapat yang ada dibantah ya, ada sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang ateis khususnya yang tidak bertuhan, dia lebih, ada yang bilang dia lebih pintar lagi secara logikanya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada di luar sana yang notabene nonis itu gitu ya, mereka bisa menjadi seorang ilmuwan gitu atau penemu. Nah itu bagaimana teh Anda tuh? Seru ya. Jadi ini saya agak bahas dari sisi Islam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau yang saya pelajari ya, ada Rahman, ada Rahimnya Allah gitu ya. Nah Rahmannya Allah itu Allah kasih ke semua orang, semua manusia tanpa membedakan dia itu Islam atau bukan Islam gitu ya. Sedangkan Rahimnya Allah, Allah kasih hanya kepada orang Islam aja gitu. Jadi intinya gini, ketika orang non-Islam dia mau belajar, mau bersusah-susah, dia mau ngerih gitu kan ya, dia akan mendapatkan kesuksesan gitu. Karena tadi syaratnya dipenuhi, yaitu berlah-lah dalam belajar gitu kan ya. Nah tapi yang tadi rohimnya yang nggak didapat gitu. Jadi kalau misalnya orang Islam ya, kita Islam terus kita belajar, kita dapat Rahman dan Rohimnya Allah gitu. Jadi kita masuk paket ya. Betul. Kalau kita Islam, Iya spesial ya. Jadi bukan hanya yang didapat tuh di dunia aja ya. Betul. Kalau tadi dengan SQ-nya kita dapat pahalanya tambahan mungkin ya di akhirat gitu. Seberapa penting sih Kak prestasi akademik itu di kalangan anak muda, khususnya pelajar mahasiswa ya? Iya. Kalau aku bilang 100% kayaknya apa ya? Lebih ya. Lebih ya. 1000% gitu. Jadi nah karena saya senang sejarah juga gitu, meskipun pengetahuan sejarah saya itu sedikit gitu ya, tapi saya selalu mengaitkan dengan sejarah gitu, karena sejarah itu ibaratkan seorang guru ya. Katanya seseorang kalau udah tahu sejarah dia nggak butuh guru spiritual katanya, bukan nggak butuh sih, dia bisa lebih mampu mengolah diri gitu kan ya ketika dia paham sejarah katanya gitu. Jadi dalam sejarah itu kita kalau bercermin dari peradaban Abbasiyah ya gitu ya. Abbasiyah itu kan salah satu peradaban dari 4 peradaban Muslim ya. Ada Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani gitu kan ya. Ada satu lagi kita sekarang gitu. Nah di Abbasiyah itu kan mereka orang-orangnya terkenal sebagai orang-orang cendekiawan ya gitu. Jadi
orang-orangnya para penemu gitu kan ya, contohnya kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, terus ada Ibnu Haytham gitu kan ya. Berarti kan sebenarnya adanya peradaban itu memang disokong oleh orang-orang yang berprestasi gitu. Jadi intinya ke situ gitu. Jadi apakah penting? Ya kalau misalnya tadi bisa 1000% ya 1000% penting gitu kan gitu. Jadi memang akademik itu akan berpengaruh pada peradaban sebuah negara gitu. Ada ya bahwa pentingnya prestasi ini itu bisa menghantarkan kita pada kemajuan negeri. Banyak sekali anak-anak muda saat ini yang lebih tertariknya itu bukan kepada prestasi akademik gitu. Bahkan dengan teknologi yang saat ini sudah ada AI dan lain sebagainya gitu ya, mereka itu jadi lebih kepada ya udah pengen cepet ngerjain tugas, pengen cepet. Jadi itu tidak melatih mereka untuk bisa lebih apa ya tadi mah mungkin mengolah dirinya tadi secara intelektual gitu kan ya, dan juga emosinya gitu kan, karena sudah semuanya serba instan gitu kan ya. Nah, kalau dari sudut pandang Teh Ana sendiri gitu ya, tadi pendidikan itu penting. Nah, terus kalau misalnya anak-anaknya saat ini itu adanya penurunan dengan prestasinya gitu ya, itu teh disebabkan oleh apa gitu? Apakah karena mereka itu tidak menyadari bahwa pendidikan itu penting gitu, ataukah memang ada faktor-faktor lain yang itu bisa mempengaruhi penurunan semangat berprestasi? Penurunan itu disebabkan oleh faktor apa aja kan ya? Kalau mungkin kita simpulkan itu ada 2 faktor utama, itu internal dan eksternal. Dan gue ya, betul, internal eksternal. Internalnya itu dalam diri siswa, eksternalnya itu adalah lingkungan yang selama dia tumbuhnya tuh seperti apa gitu kan. Nah di internal sendiri itu juga sebenarnya mungkin bisa jadi faktor dari input yang masuk gitu kan ya gitu. Ketika inputnya bagus, maka dia akan mempunyai semangat yang bagus gitu ya gitu. Nah jadi dari internal sendiri itu bisa dibilang kita harus punya keistiqomahan gitu ya, keistiqomahan dalam belajar gitu ya, dalam menuntut ilmu gitu. Nah ini yang jadi problem setiap orang yang mungkin bukan hanya zaman sekarang mungkin tadi bilang lagi-lagi gitu ya, zaman dulu juga sama, istiqomah tuh berat gitu kan ya, apalagi Rasul juga sudah bilang ya istiqomah itu berat gitu kan ya, apalagi belajar itu jalan untuk menuju surga gitu kan ya, belajar. Jadi keistiqomahan pada internalnya. Kalau dari eksternalnya tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekonsistenan kita gitu kan ya, kayak semisal adanya gadget gitu ya, terus faktor ekonomi juga berpengaruh loh Teh Cucu, Teh Mei. Saya menemukan gitu ya, satu teman saya yang dia itu secara intelektual pintar, tapi dia harus putus kuliah. Jadi udah semester 3 dia putus kuliah tuh gitu ya. Nah, tapi tadi sih karena memang dari internalnya kuat gitu ya, meskipun dia putus kuliah, dia akhirnya belajar dari komunitas, dia ada dari komunitas saya gitu saat ini gitu. Tadi mah kalau kata Kak Anu harus ada lelahnya, susah payahnya kan gitu. Nah ini gimana nih dengan kondisi yang serba instan ini? Apakah Tuh ya. apa inspirasi? Udah kan jadi gini, karena saya bangga karena saya menyelesaikan skripsi tanpa ChatGPT gitu ya. Jadi meskipun katanya orang-orang dulu itu tertinggal gitu kan dalam hal teknologi, tapi ada kebanggaan karena saya menggunakan otaknya. otaknya tapi ChatGPT gitu ya. Gitu. Tapi ya tadi sih kita jangan sampai bermusuhan dengan hadirnya teknologi ya. Betul, karena orang-orang maju pun menggunakan teknologi untuk membangun peradaban gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi ini bukan musuh kita, tapi bagaimana kita tidak jadi konsumtif terhadap teknologi. Jadi balik lagi ya ke dalam dirinya ya, apakah dia itu menggunakan teknologinya untuk kepuasan aja atau sebagai media untuk dia bisa maju gitu. Nah jadi balik lagi sih ya ke diri orang penggunanya gitu. Nah ini yang susah mungkin ya, nah, bagaimana kita menyadarkan pengguna-pengguna itu, mungkin dengan satu podcast ini ya, menyadarkan para pengguna gitu. Kadang orang-orang tuh menilai yang pintar itu adalah yang jago matematika gitu. Jadi kadang misalnya kamu jurusan apa misalnya, atau kamu kuliah di mana jurusan apa misalnya matematika, langsung wow, gimana ya pintar apa biasa aja.
Tapi apakah merasakan, ya. begitu gitu ya sebagai dosen matematika? Sebelum kita nanti bahas yang lainnya, ini mah kayaknya spilan dikit lah, pengen tahu gitu apakah begitu? Insya Allah. Dan itu tuh masih menjadi habits ya, sampai sekarang juga kayak gitu ya. Mungkin dalam diri saya juga gitu kan ya. Saya kan pendidikan. Kalau saya lihat matematika, mahasiswa matematika murni, wow gitu ya. Karena memang fokus kita beda ya. Kita harus meluruskan paradigma kita bahwa orang pintar bukanlah orang yang unggul dalam matematika gitu ya. Tapi Itu ya. ya betul ya. Tapi semua orang yang bisa fokus dalam bidangnya adalah orang yang hebat gitu. Di sini memang matematika disandingkan dengan logika gitu. Jadi memang kebanyakan orang yang senang matematika dia akan lebih mudah berlogika gitu ya. Gitu. Tapi logika itu memang dibangun. Jadi bukan dibangun hanya dari matematika saja gitu. Jadi logika bisa dibangun dari ketika dia diberikan masalah, bagaimana dia memutuskan masalah, bagaimana dia menyimpulkan suatu masalah, itu juga bisa membangun logika gitu. Jadi salah satu treatmentnya adalah dengan belajar matematika gitu. Jadi ya sebenarnya semua juga hebat ya gitu, hebat dengan prosesnya masing-masing gitu deh cucu ya. Apalagi sekarang sih kalau saya lihat dengan banyaknya perlombaan di luar non eksak ya, kayak misalnya lomba tari gitu ya, lomba olahraga, itu kan berarti menunjukkan ya bahwa seseorang tuh bisa hebat, bisa menjadi seorang yang prestatif dalam bidangnya. Ya, berarti kata kuncinya adalah mereka itu pintar dalam bidangnya gitu ya. Iya. Mereka itu bisa menunjukkan, mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya, itu yang pintar gitu kan. Betul. Kalian Jadi- bisa berprestasi sesuai dengan hobi dan kesukaan kalian. Betul. Pernah mendengar perumpamaan seperti ini, jangan menyuruh ikan untuk terbang. Kenapa? Kenapa? Karena nggak bisa. Oh iya benar. Jadi jangan sampai kita nyuruh kamu nggak bisa matematika, berarti kamu bodoh gitu kan. Bisa gini, kamu ikan, kamu nggak bisa terbang, berarti kamu bodoh gitu kan, nggak gitu ya. Karena ikan memang kodratnya adalah berenang gitu. Gitu ya. Jadi jangan menyimpulkan kepada sesuatu yang memang dia itu bukan passionnya di situ. Oke, jadi teman-teman di luar sana, khususnya para pelajar, kalian nggak bisa matematika, kalian tidak bodoh. Iya. Kalian bisa menemukan potensi terbaik dalam diri kalian sendiri ya. Pesan juga bagi para guru, bagi para pendidik ya. Kalau mungkin kalau bagi dosen, karena memang saya dosen pendidikan matematika, saya mempunyai pandangan bahwa orang-orang yang masuk ke sini memang orang yang suka matematika gitu kan. Jadi kalau kamu nggak suka matematika, kenapa kamu masuk jurusan matematika gitu kan. Jadi kalau saya sendiri nggak punya pandangan gitu. Iya. Tapi bagi seorang guru, karena saya juga pernah jadi guru saya pernah jadi guru SMA kan dulu. Dan dalam satu kelas itu yang suka matematika cuman 5 orang misalnya gitu. Dan saya nggak mengharuskan semua orang suka matematika. Yang penting kamu kerjain tugas saya, kamu lulus gitu. Jadi nggak harus nilai kamu harus 100 gitu ya. Karena tadi kamu punya potensi di mana, ya udah kamu fokus di sana. Tapi karena kamu ada di kelas saya, kerjakanlah tugasnya. Nah, gitu. iya. Para orang tua ya, kan biasanya kita tuh selalu tertekan ya kalau nostalgia dengan zaman dulu, kayak tertekannya teh dengan orang tua yang mungkin suka menekan harus pintar matematika, harus bisa ini, harus nilainya harus bisa semua kan gitu juga ya. Nah, bagaimana orang tua sekarang di sini, apalagi di zaman sekarang gitu ya, bisa memahami anak-anaknya sendiri ya gitu, bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa menggali potensi dalam dirinya, agar tadi menemukan apa sih bakat aku sebenarnya, sehingga tadi bisa mengembangkan dirinya dan berprestasi di bidangnya. Tips and trick gitu ya, supaya punya semangat berprestasi. Ya, bahwa kalau kita ingin jadi seseorang yang baik, itu berprestasi versi diri kita, maka kita harus mau untuk mencoba gitu ya. Jadi mencoba hal baru itu ada 2 kemungkinan gitu kan ya. Pertama adalah gagal, kedua adalah berhasil ya. Tapi kalau kita nggak mau mencoba sama sekali, kemungkinan cuma 1. Apa coba? Gagal. Kayak Gitu. soal peluang ya. Iya, jadi kalau misalnya kalau kita bisa gini, saya nggak kepikiran sih dulu tuh S2 gitu kan ya. Pokoknya saya lulus S1 tuh ngajar ada di guru. Nah, terus waktu itu ada peluang ikut beasiswa LPDP, tapi dengan syarat kita harus punya skor TOEFL sekian gitu ya. Nah, saya itu 7 kali atau 5 kali tes untuk TOEFL itu, dan 1 kali itu 700.000 coba. Kalau 700.000 dikali 5 kali tes itu
ya gitu. Tapi ya tadi memang itu pengorbanannya gitu kan ya, itu pengorbanannya. Dan ketika saya mencoba, ya saya harus berani gagal atau berhasil gitu. Tapi ketika saya nggak nyoba, ya saya nggak akan pernah mendapatkan keberhasilan ini gitu. Jadi susun rencana prestasi yang akan kita capai seperti apa gitu ya. Nah terus kita lakukan, kita coba gitu. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba ya udah kamu gagal gitu. Iya. Sebenarnya kita tuh ya ketika melakukan segala sesuatu yang bukan khususnya tadi belajar dan sebagainya, tapi yang sukses yang harus didahulukan itu adalah bagaimana percaya dulu ya kepada siapa gitu ya, percaya kepada diri kita dan percaya kepada yang menyintai diri kita gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak mencoba gitu ya, ya kita itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti kan gitu. Jadi kita harus coba dulu. Ketika nanti itu terjadinya sesuai dengan harapan, kita berarti bersyukur ya. Ketika tidak sesuai dengan harapan, kita coba lagi kan. Ya, kita coba lagi. Bersabarnya kan mencoba ya. Nah itu ya, di bukunya apa sih, Ranah Tiga Warna, siapa? Ahmad Fuadi ya. Ahmad Fuadi itu pernah bilang ini, sabar itu adalah aktif katanya, gitu ya. Jadi sabar itu bukan dalam artian pasif. Kenapa? Karena sabar itulah dia menerima dengan sadar gitu ya. Terus dia mau untuk meneruskan perjuangannya gitu. Makanya kalau tadi misal gagal, terus saya terima, saya gagal. Oke, berarti sekarang solusinya adalah bangun dan mencoba lagi gitu. Itu sabar katanya. Yang menjadi dorongan terbesar saya adalah saya harus bermanfaat ya gitu. Dan saat itu ketika saya sharing dengan teman-teman, sharing dengan guru-guru saya gitu, dengan tutor-tutor saya bisa bermanfaat kalau saya itu bisa S2. Gitu. Oke, berarti saya harus S2. Itu sih. Aduh. Gitu ya. Bahkan mungkin nggak akan berhenti di S2 ya kalau punya pemikiran seperti itu. Iya. Kan akan terus lanjut. Kalau ada S10 kayaknya S10 ya. Sebenarnya kadang lah ya gitu, saya itu kan bukan orang yang memang kecintaan dalam belajar gitu kan ya. Belajar itu adalah suatu hal yang memang harus saya usahakan gitu. Jadi ketika di S2 dulu juga sebenarnya capek, tapi saya nggak akan S3 gitu. Itu dalam diri saya. Tapi ternyata pas sekarang ketika mengingat lagi motivasi itu, jadi benar motivasi itu adalah hal penting ya. Visi hidup itu adalah hal yang penting karena ketika kita belok kita bisa balik lagi dengan visi gitu ya. Nah itu ketika ingat lagi visinya, ingat lagi motivasinya, oke, saya S3 gitu sih. Tapi aku jadi nyimpulin nih, jadi punya kesimpulan dari obrolan aku sama Teh Ana barusan ya, obrolan kita gitu ya. Kalau kamu pengen berprestasi akademik, kamu harus menemukan dulu tujuan kamu berprestasi itu apa. Karena tadi ya, visi itu menjadi dasar kita bergerak gitu kan. Ketika kita belum menemukan visi itu, ya kita akan tadi gagal sebelum mencoba. Berarti di sini teman-teman gitu ya, kalau yang aku ambil dari Teh Ana gitu ya, ternyata kita itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sejauh mana kita bisa bermanfaat, sejauh mana kita mau belajar kan? Berarti kan ketika kita terus mau belajar, kita bisa terus untuk menghadapi tantangan-tantangan itu ya dengan prestasi tadi gitu. Gimana sih kita agar kita itu bisa canduan gitu ya, cara belajar. Tadi suka gampangnya lah, tadi suka gagal jadinya udah cara. Nah itu kan butuh membangun semangat lagi ya. Dan bagaimana kan untuk konsisten itu butuh rasa candu ya, kayak candu nonton film ya gitu, kayak candu main games gitu ya. Nah ini secara teknis ya terkait. Kalau secara konsep kita di visi ya, tapi kalau secara teknis kita bicara bisa dalam bentuk games tadi ya. Kenapa sih orang bisa ketagihan main games gitu? Karena itu memang disusun secara teknis ya. Itu dari tingkatan mudah ke sulit gitu. Jadi di level 1 kita itu bisa menyelesaikan masalahnya. Itu timbul rasa ingin tahu, penasaran ke level 2 kayak gimana, dan timbul rasa kepercayaan diri. Oh saya bisa nih, saya tuh hebat main games ini gitu ya. Itu benar belajar. Kita kalau belajar hal yang sulit dulu itu akan udah ternyata saya nggak mampu, nggak mampu. Ya Allah saya bodoh banget sih nggak bisa yang gini gitu. Nah itu Nggak kelatakan ya makanya
pembelajaran dari hal yang memang mudah gitu. Itu tuh jadi kunci sih. Saya tuh pernah ngobrol sama seorang pembuat game kemarin gitu ya. Jadi memang mereka itu menyeting game tuh kayak gitu. 1% lebih sulit daripada sebelumnya katanya. Jadi level 2 itu 1% lebih sulit daripada level 1 gitu. Dan itu nggak boleh lebih dari itu gitu, karena akan mempengaruhi tadi rasa kepercayaan diri seseorang untuk main game lagi gitu. Nanti kan ketika belajar pun sama. Kita masuk ke level 1, kita bisa nge-solve itu, lalu kita masuk ke level 2 yang memang tingkatannya 1% lebih sulit daripada level 1. Itu ya mungkin itu teknis ya, agar kita bisa kecanduan. Dan tips yang kedua mungkin teman sharing ya. Saya tuh dari SD, SMP, SMA, meskipun dibilangnya geng ya, tapi itu teh geng juga bukan hanya geng main, tapi geng belajar gitu. Keren ya, jarang banget ya kayak belajar gitu ya. Iya, ya akan bilangnya gitu ya gitu. Yang jadi circle saya tuh orang-orang yang mereka meskipun tidak di matematika aja gitu ya. Jadi yang satu jagonya di seni, yang satu jagonya di fisika gitu ya. Tapi kalau saya ada tugas ya kita kerjainnya bareng-bareng gitu. Nah di S2, di S1 pun sama. Saya punya teman belajar. Tapi sedikit sih kan kalau di SD, SMP, SMA itu geng ya. Jadi banyakan gitu kan ya. Kalau di S1, S2 hanya satu orang sih, tapi satu orang tuh benar-benar dia ngaruh. Ini mungkin tiap pribadi beda ya, tapi bagi saya teman untuk belajar tuh penting gitu ya. Karena ada kalanya kita down, kita tuh butuh partner gitu. Itu sih intinya. Kita harus semangatin gitu ya, saling menyemangati. Betul. Meskipun kita udah tahu konsepnya gitu kan, saya omong ini kan konsepnya ya. Tapi ada kalanya ketika di lapangan kita butuh ada yang mengingatkan konsep itu ke kita gitu. Jadi kita merecall lagi, oh iya betul. Ketika lagi menyerah, ayo bangkit lagi, bisa. Gitu. Kita punya tujuan. Iya. Gimana sih caranya supaya teman-teman di luar sana, khususnya pelajar mahasiswa itu, dia bisa punya rencana untuk masa depannya. Jadi tidak ngambang nih. Karena saya tuh banyak menemukan ya, ada pelajar-pelajar tuh yang kayak putus sekolah karena tadi tidak punya semangat itu gitu, kayak ya udah bingung gitu, kayaknya udah aku mau bisa langsung kerja atau apa gitu. Jadi tidak punya tujuan yang jelas. Memang harusnya seperti apa sih gitu, tujuan yang benar tuh? Terkait dengan stabilitas seseorang untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi Islami ya, maksudnya setan tuh paling nggak senang orang belajar ya. Gitu ya, setan tuh akan senantiasa menggoda dari segala arah, dari kanan kiri atas bawah gitu kan ya, untuk orang itu malas belajar gitu. Bahkan ada nasyidnya ya gitu, belajar itu adalah hal yang membosankan, hal yang melelahkan gitu kan ya, gitu. Ngantuk gitu kan ya gitu ya. Jadi ya untuk bisa stabil dalam belajar itu memang suatu hal yang perlu kita usahakan gitu ya. Jadi kita harus balik lagi ingat tujuan kita gitu ya, bahwa tujuan kita, kalau diri saya pribadi ya, ini bicara lagi diri saya pribadi, tujuan saya itu sepaket ya, bukan hanya ingin dapat dunia tapi akhirat. Nah kalau saya nggak belajar, saya akan disibukkan oleh hal-hal yang apa ya, ibaratnya melenakan gitu kan, melalaikan, Gak punya masa depan. kayak misalnya ya kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi gimana supaya bermanfaat? Yaudahlah saya belajar gitu kan. Jadi belajar itu adalah pilihan saya supaya saya itu bisa mendapatkan dunia dan akhiratnya saya gitu. Karena masya Allah ya teh ya gitu. Misal kita bercermin juga ya dari orang-orang non Islam tadi ya, misal gitu ya. Mereka itu tujuannya itu kalau bisa dibilang adalah dunia. Setuju nggak? Maksudnya kayak mereka itu pengen mendapatkan dunia mereka gitu, mendapatkan kekayaan gitu kan ya, jabatan gitu, itu yang mereka pengen gitu. Nah mereka yang punya keuntungan dunia aja itu bisa mengekang diri mereka supaya mereka bisa on the track gitu. Nah kita yang udah alokasi dunia akhirat gitu kan ya, kalau kita mau belajar nih, alokasi dunianya iya, akhiratnya iya, kita masih malas belajar gitu. Nah, terus apa yang mau kamu pilih, jalan yang mana gitu kan ya gitu. Kalau nggak belajar berarti kita apa, ngapain ya? Kalau saya suka berpikir ya, kalau saya nggak belajar saya ngapain ya? Ya paling saya malas-malesan gitu kan ya, terus
scrolling gitu kan. Itu ya kalau saya mau belajar ngapain gitu hidupnya gitu. Iya, betul ya. Kalau tadi si anak tersebut sudah menemukan konsep kebahagiaan di akhirat. Nah, kalau yang belum gitu kan. Nah itu berarti ya. Nah itu sih makanya salah satu yang saya syukuri juga ya saya mendapatkan konsep itu benar-benar berharga ya, bahwa benar ya nggak semua orang itu bisa mendapatkan konsep tadi gitu, sehingga ya tadi banyak yang masih kebingungan untuk mengistiqomahkan jalannya gitu kan. Nah makanya ya tadi sih perlu adanya kegiatan-kegiatan yang lebih care ya kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kebanyakan kita itu kan menjudge ya bahwa generasi sekarang itu adalah generasi strawberry, generasi sandwich lah, apalah gitu. Itu yang lebih kepada menjudge mereka bahwa mereka itu lemah gitu. Sedangkan kita itu tidak berpikir solutif gitu. Gimana ya caranya supaya mereka nggak kayak gitu gitu. Yang saya suka tuh ya tadi ada hashtag salah satu ustadz itu kan banyak main banyak manfaat gitu kan ya. Jadi bukan berarti saya ketika belajar juga jadi nggak main, tapi mainnya saya ya bagaimana bermanfaat gitu kan ya. Dengan misal dengan mainnya kita edukasi masyarakat supaya, atau tadi lebih spesifik kepada siswa supaya mereka punya tujuan hidup yang jelas gitu, sehingga belajarnya pun bukan belajar asal-asalan. Kalau punya tujuan hidup, belajar yang all out, yang optimal, yang semangat gitu kan. Jadi ya tugas siapa ya, tugas yang paham ya, sebenarnya tugas saya mungkin ya gitu, tugas saya di sini ya yuk bareng-bareng gitu kita edukasikan itu gitu. Seperti itu ya ternyata belajar ya. Banyak banget ya yang kita dapat dari Teh Ani ini. Tadi udah banyak banget bincang-bincang yang luar biasa. Mungkin teman-teman di luar sana gitu ya terus menggali ilmu gitu dan terus ikuti podcast kita mungkin karena bakal banyak lagi gitu ya topik-topik yang lebih seru lagi selain pendidikan dan kesehatan. Mungkin kemarin gitu ya bakal ada lagi topik-topik lain. Oh iya, saya pengen berpesan ya. Oh iya benar, kita pengen berpesan ini sih. Apa ya, kita tuh untuk bisa istiqomah juga ya, coba bangun dari habitsnya. Kalau yang jadi role model terdekat saya lah ya, yang orangnya kekinian gitu kan ya, semisal Pak Habibie gitu ya. Jadi saya pernah dengar cerita Pak Habibie itu kan pernah kuliah di Jerman, dan ketika kuliah di Jerman, ketika semester awal beliau tuh menjadi orang yang mendapatkan peringkat terakhir di kelasnya gitu kan. Padahal kita orang pintar di Indonesia kan gitu ya. Nah terus beliau mencari tahu bagaimana supaya beliau bisa menjadi orang yang teratas gitu. Nah ketika sharing dengan temannya, ternyata temannya sering bangun subuh, sering bangun sepertiga malam. Meskipun sebenarnya temannya itu bukan Islam ya, jadi belajarnya sepertiga malam gitu. Nah ternyata itu waktu efektif buat belajar. Nah akhirnya diadaptasi oleh Pak Habibie, dia bangun sepertiga malam, tapi sebelum belajar dia sholat, dia tilawah lalu belajar, dan Masya Allah ya gitu, dalam perjalanannya dia bisa mencapai yang awalnya itu di titik terendah, terbawah dia bisa menjadi orang yang nomor 1 gitu. Kan wah Masya Allah ya gitu. Berarti ya balik lagi ya bahwa ini berkaitan dengan spiritual gitu ya. Jadi ternyata kecerdasan seseorang itu memang dipengaruhi juga dari spiritualnya gitu. Itu dibuktikan gitu oleh beberapa orang yang banyak orang sukses gitu yang dia pintar di bidang akademik karena memang secara spiritualnya bagus gitu ya. Kalau model kita sekarang tuh Ustaz Adi ya gitu, Masya Allah ya, dia kan Quran berjalan dia hafal gitu ya, biasa sampai tahu di mana letak ayatnya. betul. Ya, tapi setuju sih Teh, aku kan pernah baca tentang Sirah Nabawiyah gitu ya, jadi terlalu jauh ya sebenarnya, tapi kayak pengen diungkapkan. Kan dulu tuh ada ya Abu Hakam, itu kan Abu Hakam itu bapak apa ya, bapak yang sangat dipercaya, hakim ya, sebagai hakim gitu kan, pemutus perkara gitu kan di sana di Mekah saat itu ya gitu. Tapi kemudian dia dititeli sebagai Abu Jahal, yang tadinya hakim yang bisa dipercaya kemudian menjadi bapak kebodohan. Ternyata SQ ini ya yang menjadi nilai di sana gitu. Oke, dia pintar secara akademiknya, intelijen gitu kan ya, terus juga apa tadi mah maksudnya mungkin kepercayaan kepada masyarakat Ya, itu terbangun, tapi spiritualnya dia bodoh gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita sebagai muslim di hadapan Allah tuh yang pintar itu, yang cerdas itu ya tadi yang SQ itu.
karena memang itu menjadi dasar gitu. Orang yang pintar itu adalah yang dia bisa memahami, memaknai kehidupan ini yang sangat kompleks, dan itu menjadi pelajari oleh orang Islam. Nah, jadi kesimpulan kita ya kan apa ya, kita itu relate dengan kehidupan kita, tidak mungkin kita itu malas ya. Dan kalau tadi disebutkan mah setan itu ada di depan, belakang, Kiri, kanan, atas bawah gitu ya. Dan bagaimana kita menghadapi setan-setan itu kalau kita tidak memiliki tadi kecerdasan spiritual. Kalau kalau misalnya kita nggak dekat sama Allah, kayaknya tadi ya kita akan banyak jatuhnya gitu. Dari situ kita terkuasai oleh setan-setan yang merongrong diri kita setiap detik gitu kan. Secara tidak sadar ya, karena kan tidak terlihat. Nggak terlihat. Padahal sekarang juga mungkin ada. Iya kan. Yang gitu ya. Karena dia memang tidak terkait ya, berkaitan. Ya mungkin ada closing statement buat para pelajar dan mahasiswa atau para akademisi di luar sana ya, yang sedang berjuang mungkin berprestasi ataupun yang mungkin belum gitu ya, dan saat menonton ini jadi terinspirasi. Oke, ada satu kalimat yang saya tulis di buku saya ya gitu, yang menjadi juga dasar saya untuk terus bersemangat gitu ya. Kalimatnya kayak gini, jika 1000 orang itu nggak percaya sama kemampuan kamu, itu bukan masalah. Tapi jika kamu nggak percaya sama kemampuan diri kamu sendiri, itu adalah masalah yang besar. Gitu. Jadi intinya, kalau misalnya kita pengen maju, ya kita harus percaya bahwa kita itu mampu, ya. Kita mampu dengan usaha dan juga dengan spiritual yang baik tadi gitu ya, bukan hanya mengandalkan diri tapi mengandalkan spiritualnya. Jadi kita harus percaya kita itu mampu. Percaya kita itu diberi potensi oleh Allah yang mana kita harus temukan itu. Betul, tidak usah hiraukan orang-orang di sana. Iya. Itu Ya, masya Allah, terima kasih loh Kak. Sebenarnya Maya kalau ngobrol sama Kak itu kayak kalau kita nanya ilmu semua terus enggak, bukan, jadi kayak makin banyak lagi yang pengen timbul pertanyaan baru ya. ya benar Semua ya. jadi semua, nah itu yang aku bilang dari semua gitu ya, jadi kayak nggak pengen udahan gitu ya sebenarnya mah gitu, tapi durasi yang mungkin untuk kali ini bincang kita dicukupkan dulu ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast lainnya gitu kan ya, tentang apalagi itu topik yang berbeda mungkin ya, tapi karena dengan pendidikan mungkin dengan pendidikan ada yang pendidikan. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu ada salah-salah kata, dan semoga teman-teman semua di sini bisa mengambil hal-hal yang baik dari pengalaman saya pribadi. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa budaya podcastnya dulu. Ya, kita akan budayakan podcastnya hari ini. Podcast kita Ya, gimana? Kasih tau dulu ini dong. Kak, kalau misalkan kita bilang kopi, kuy, gitu. Kuy,